bibirnya nggak menyala, maunya menyala. Lipstick yang baru aku beli, nggak lipstick sih, lip balm, but melting lip balm. Look at this, cetekan. Aku udah dapat kaca dari potong rambut gitu waktu itu, Juli Agustus ya gitu deh, yang waktu sebelum STS. Lihat, bagus gak? Canci gak canci? Asik. Nggak tahu mau ngapain. Siapa yang nonton tadi? Aku hairstyle-nya nggak pernah kayak gini tau, iya nggak sih? Tapi ini jujur kayak nggak sengaja. Jadi aku tadi tuh sambil main HP, terus kayak aku cuma bilang, kamu Messi ban, udah. Terus kayak ini poninya dia apain gitu, terserah kakaknya. Karena kayak aku cuman, oh iya kak, iya gitu. Terus aku sambil makeup juga, jadi kayak nggak fokus 3 kegiatan spontan uhuy. Aku lagi nonton, tebak aku lagi nonton siapa? Tuh ada intronya. Siapa hayo? Siapa hayo? Kata si yes. Kalau Kak Regi sebelum tidur. Ada jadwalnya. Sorry. Besok aku udah di tahap pengen banget cheese platter. Kayak enak gak sih pasti. Kak Regi bikin ngantuk. Enggak. Makeupan mau kemana? Parah banget dah, kelewatan. Aku tadi abis IDN masak. Cantik banget kan plating aku. Emang aku tahu sih, aku emang berbakat banget. Kayak aku kan sering lihat dinner gitu kan, fine dining, asik. Jadi aku kayak tahu gitu loh mereka tuh hiasnya gimana. Opsi. Enggak, karena gitu nggak bikin ngantuk. Cuman dia tuh kan sering main game horor. Jadi kayak aku takut horor kan. Tapi dia tuh juga mainnya seru dan nggak berisik.
jadi aku suka dia. Cuman aku sebenarnya suka Kak Windah juga kan, cuman dia itu cocoknya di nonton siang hari karena dia kan kayak lebih heboh dan parnoan gitu, dan aku juga parnoan. Jadi kayak aku tuh takut karena dia tuh nakut-nakutin. Ya nggak sih? Siapa di sini figurnya Kak Regi dan Kak Windah? Iya, Kak Windah tuh lebih cocok kayak lagi makan gitu loh. Acuh. Tapi itu malah ngeredain takutnya gak sih? Jujur menurut aku enggak. Asik, TS Fritzi. Makasih ya Kalbi. Makasih udah support aku tadi. Kamu udah sembuh belum abis nonton aku? Kok mirip tadi? Ini orang yang sama kok. Iya, jadi menurut aku Kak Windah kayak gitu. Beberapa ada yang setuju kan kalian? Ya gak? Aku absen di Bang Windah gak ke notice. Kamu gak usah sedih walaupun gak ke notice. Kan di sini aku notice kamu. Makasih Kak Ari. Karena Kak Windah biasanya absennya gak lihat komen. Itu template-nya dia. Ada Ilham. Lucu. I love him so much. Oh ya, terus kalian tau gak sih makanan viral baru-baru ini kayak scoop able cookie? Belum ganti baju. Udah ganti baju. Ini ganti baju lagi buat nge-live, makanya telat semenit. Ya kan? Terus dia seru banget kalau misalnya main observation duty. Kalian tau gak sih, aku tuh download observation duty itu 3 itu berbayar. Itu karena dia. Bahkan aku nontonin Kamiao Kak Regi main horor atau apapun itu aja, aku baru sekali download yang Baby Yellow itu loh. Tapi itu pun belum aku mainin, masih ada di HP ini. Jadi kayak ada plus minusnya gitu, huge. Tapi kalau misalnya buat nonton sehari-hari lebih ke Kak Regi sih, karena kan tiap malam kita tidur, tapi nggak tiap siang aku di rumah gitu. Karena kan kadang ada kegiatan, jadi kayak nggak bisa nonton. Tapi sebenarnya kadang aku sometimes nonton Kak Windah juga sih walaupun malam. Cuman tergantung gamenya apa yang dimainin. Kayak nggak semua game. Terus aku kadang nonton karena dia Omara juga. I love cara dia nge-story-in-nya gitu. Terus aku nonton siapa lagi ya? Nonton Koreo Meet. Aku juga suka dia. Main game horror gak? Aku pernah main yang The Ice. Gak tau sih, pokoknya kayak mata. Lebih horor makanan kamu. Enak aja. Kamu lihat nanti konten reviewnya. Jadi kamu mute.
Demi apa sih? Emang commute? Emang iya? Emang iya? Hah? Aku nggak tahu lagi caranya gimana. Makasih Kak Indra macanya. Emang iya? Serius? Itu lagi ngapain tangannya? Lagi gini-gini. Guys, tau gak sih? Sebenarnya kalian nggak di mute oh ini? Loh, lah aku juga ikutan ke mute. Gimana sih? Maci Kaldi. Lah, hah? Aku terbang lah, ini tuh bisa. Loh, kamu terbang tuh bisa. Kamu jualan lagi gak di MNG? Mau. Tapi boleh gak produk aku? Kalian mau gak nyobain yogurt bowl aku? Sumpil enak banget. Nanti aku buat macam-macam. Harusnya tadi tuh aku gak ngambil spatula ya. Harusnya tadi tuh aku ambil garpu, sumpil. Aku kayak gak kepikiran karena aku tim sendok. Jadi kayak aku harus pakai sendok. Tapi aku lupa aku bisa ngambil garpu. Tapi kayaknya Naila juga garpunya dipakai semua sih. Jadi kayak aku gak bisa pakai punya Naila. Karena kayak kalau pakai garpu kan gampang ya bajekin pisangnya. Itu kayak sendoknya aku gini-giniin. Aku potong-potongin. Itu kalau pakai garpu lebih gampang banyakin pisangnya. Sebenarnya bisa aja sih aku banyakin pisangnya tanpa garpu. Caranya sebelum dibuka kulitnya gitu dulu. Agak kayak makanan bayi, jujur. Tapi ya mau gimana lagi, emang caranya gitu. Iya, namanya digeprek. Tapi aku gak kepikiran. Tapi gak apa-apa, karena biasalah, koki kan ikan maksudnya. Pakai ulekan. Emang tadi ada ulekan ya? Tadi aku pikir tuh kayak susah gitu loh bahan-bahan asik. Jadi maksud kamu gampang, Frenzy? Gimana ya ngomongnya? Ya gitulah. Pro banget omongannya. Yoi. Belum aja kamu dikasih timun. Udah, timunnya ada di dalam sandwich loh. Oh ya, ini fun fact yang kalian gak perlu tahu. Lihat. Ini even kayak sampai kepisah. Tau gak karena apa? Karena aku nonton, terus kayak aku setting alarm supaya dia mati sendiri TV-nya. It's a smart TV, yes you know right. Tapi aku selama tidur aku pegangin kayak gini, terus kayak gitu kan jatuh. And then aku guling-guling mungkin ya, atau kayak nggak sengaja jatuh ke atas, abis itu tertek di belakang, abis itu kayak tertak, asik. Udah deh. Oh my god, ada ASMR dumpling keju. Patah deh. Relatable. Ya gak sih? Iya kan, ya kan. Lipstick baru Ji. Kok tahu sih? Kok tahu sih? Pasti tante marah. Mami aku belum tahu sampai sekarang, jujur.
bukan lipstiknya yang tahu, ininya. Muka aku bagus gak hari ini, shining gitu. Aku sekarang makeupnya cool tone. Coba kalian bandingin sama makeup PG pertama abis naik member. Pasti kayak heboh. Enggak sih, enggak pas pertama. Ding kalau pertama enggak kurang heboh. 1 bulan. Kayak beda. Sininya coklat, terus di sini kayak aku pakai eyelash gitu kan. Tapi aku sekarang udah ubah jadi kayak cewek Korea. Alis aku lurus dikit. Terus kayak di sini aku sukanya warna pink sekarang. Kalau dulu tuh kayak oren gitu. Kayak why? Kenapa aku mempertahankan makeup itu selama itu? Terus kayak sejak ada highlighter dari Thailand, bagus banget kan? Kayak I have a glass skin. Tapi kenapa orang Korea tuh kalau misalnya kayak di Met Gala gitu, mereka kok glass skinnya sampai ke sini-sini ya, kayak satu muka glass skin. Why? Tapi kalau aku yang kayak gitu, kayaknya jadi kayak kelihatan berminyak gak sih? Oh ya, kamu kenapa bisa tahu aku pakai lipstick baru? Tadi Kagasan udah di makasihin belum? Makasih Kagasan emas batangnya. Tahu dong, kok bisa sih? Kok bisa tahu sih? Stop. Ini namanya kontur hidung. Tuh lihat deh, kayak kalau gelap dia kelihatan mancung kan. Jadi kalau misalnya beda pencahayaan, beda kelihatannya tuh. Different, right? Bisa gitu ya. Sini, kalah sama PG. Kalau gelap mancung, kalau terang juga mancung, soalnya di tengah sini dikasih highlighter. Cuman kalau gelap ya begitu deh. Ngerti gak sih? Ngerti kan? Kalau terang kinclong, ya udah deh, anggap aja ngerti. Kok aku tahu ya gara-gara nonton drakor. Iya kali, makin mirip artis Korea Sumpah. Bisa aja deh kamu. Kan aku jadi senang. Maci Kak Aldi Rizky. Blushing juga itu ya. Ini. Halo Priji. Hai. Habis itu udah go up. Kamu tadi soalnya ngirimin cendrawasih kan demi aku. Tapi kamu ngirim cendrawasih demi Naila juga. Daan nanti dikira ngerti makeup. Nanti kamu gantiin JKT48 Beauty.
Hai Bu Pai. Z, apa? Di sana jam berapa? Di sana tuh di mana ya? Well. Tadi nggak nonton, maaf. Nggak apa-apa. Kenapanya? Maunya buat kamu semua cendrawasinya. Iya. Nggak kok. Aku kan baik hati. All in Naila. Aku nggak expect kamu pilih Naila. Oke, kalau begitu. Cara biar besok di verifin. Besok show apa? Aku besok gak show. Lawan semua. Malam sih malam 100 show. Kamu tim makan nonton Winda atau makan nonton Nadia Umar? Kayaknya nonton Korea Remit deh. Soalnya kalau Nadia Omara tuh biasa aku nonton kalau lagi makeup, jadi kayak dengerin doang. Kalau Winda nontonnya pas lagi main game atau lagi main handphone. Itadaki love. Show Jumat jangan verifin aku ya. Lu gimana coba? Hah? Oh iya guys, STS malus. Makan Winda, nonton maraton ya, dikit. Udah banyak kamu. Di rekomendasi Oshige 14 katanya orang lain. Bohong. Hai Zi, hai, aku Lapuris Team Love, asik. Yaudah nih, aku kasih backsound nih. Backsoundnya mau nonton apa? Aku pengen nge-review orang yang lagi review. Naila yang menang kan tadi? Aku yang menang. Mau nonton Peppa Pig gak? Enggak ya? Sorry deh. Nonton apa dong? Enggak, aku yang nonton. Kalian liatin aku nonton. Guys, gimana kalau misalnya kita nonton orang nge-review Dubai Chewy? Guys, gimana kalau nontonin aku JKT TV yang sama Kak Keti? Tuh kan kita butuh yang lucu-lucu kayak aku dan Kak Keti. Indra gak bisa komen hai. Lah itu bisa. Hayo. Nggak boleh aja. Oh udah dibilang bisa ya. Ya udah minum dulu tapi. Mana sih? Ada yang sama Lana. Wow, demi apa sih?
Merinding, Fritzy hadirkan The Secret Rihanna di panggung Indonesia. Mencari bakat. 9,9 M views. Satu lagi 10 juta. Oh, IDNF ada live juga ya di YouTube. Ngeliat orang review ini yuk. JKT48, Lana dan Fritzy Gen 12X from trainee members to member inti kali. Ternyata banyak yang suka ya waktu aku jadi guru di FF. Wow. Kita nonton. Mereka lebih suka yang mana ya? Bisa tebak gak? TV. Yeay, aku udah tau lah ya siapa. Katin, Aku Fritzy. yeay, welcome back to Cekidot. Yeay, hari ini kita bakal ngapain Fritzy? Jadi kita bakalan ada kayak makan gitu ya. Cekidot. Blind test. Terus nanti kita bakalan tebak juga kira-kira makanan mana nih yang abis gajian atau enggak tanggal tua gitu. Oh, jadi ada dua makanan berbeda. Yes. Terus jadi makanan dua berbeda ini yang bakal aku beli kalau ini lagi tanggal tua, dan ini yang aku bakal beli kalau baru gajian gitu. Gitu. Terus kira-kira yang mana nih yang lebih enak? Kan belum tentu yang abis gajian lebih enak kan. Siapa tahu yang tanggal tua juga bisa aja lebih enak kan. Setuju. Gitu. Terus kita bakal ada blind test. Blind test itu gimana ya? Gimana ya? Langsung aja nggak sih? Nah, let's go. Let's go. Makanan pertama ya kak. Apa namanya? Goreng. Oke, jadi kita mau nilai dari kafe dulu. Kau pernah tanggal tua, Ji? Pernah. Makanan tanggal tua dan yang mana ya? Aku tiap bulan tanggal tua. Oke. Kamu dulu. Menurut aku begini sih. Jadi yang ini yang nomor 1 habis gaji. Ini namanya judge the book by the cover ya. Karena ini kita menilai dulu baru makan. Makan dulu ya baru nilai. Ya udah. Setua apa sih? Jadi gini. Aku kan tabungannya aku kan uangnya buat masa depan. Jadi ditabung gitu kan. Tapi tabungannya tuh beda sama yang aku pegang. Jadi aku pindahin tuh ke mami aku. Dari mami aku pindahin ke tabungan aku. Tapi kadang aku kayak suka ngepas-pasin uang jajan aku selama sebulan itu. Alhasil kalau ada pengeluaran tidak terduga, aku kekurangan. Gitu. Masih minta jajan sama mami gak? Jujur jarang bingits. Kalaupun jajan itu makannya buah. Jadi kayak kalau misalnya aku lagi barengan sama mami aku terus kayak sekalian beli buah, nah biasa aku tidak mau mengeluarkan duit gitu. Terus sebenarnya kalau sama papi aku dikasih uang jajan sih. Tapi gak sebanyak itu kok. Sumpil, gak sebanyak itu. Tebak dulu. Buset. Enggak, boy. Maksudnya ini uang jajannya tuh per minggu ya. Per minggu bukan per bulan. Kayak tiap hari Senin gitu. 10 juta. Mau aku 2 juta? Enggak. Kebanyakan gak sih 2 juta? 300 enggak juga. 100 enggak lagi. Iya benar, 50 benar.
Karena dulu waktu aku SD itu 50 juta kagak boy. Iya, 50k sepekan. Sepekan loh. Bayangin. Gak percaya. Beneran. Kenapa gak percaya sih? Kayak ya karena aku udah punya penghasilan sendiri kan. Aku sebenarnya udah punya uang jajan kan. Sedikit yang aku sisihkan itu sisihkan. Jadi kayak itu 50 cuman kayak tambahan aja. Dulu waktu aku SD itu nenek aku yang ngasih uang jajan. Karena biasanya aku selalu pulang ke rumah nenek aku dulu, terus nanti malam baru dijemput sama mami atau papi aku buat pulang ke rumah yang sekarang ini gitu. Jadi biasa aku makannya di sana, makanya uang bulanannya ada di nenek aku. Tapi kan sekarang aku jarang banget ke rumah nenek aku. Jadinya uang jajannya ada di mami aku, tapi aku tidak pernah meminta uang jajan kepada mami aku. Masih Kak Rizik. Iya gitu. Terus aku sejak SMK berarti ya, bukan SMP, karena SMP kan hampir nggak masuk ke sekolah ya. Ya udah SMP kelas 3 deh. SMP kelas 3 aku kayak jajan juga di sekolah gitu, beli maksudnya dikasih duit cash sama papi aku yang 50 itu. Ya udah aku jajan di kantin dan aku sering banget beli mie dulu. Terus aku juga sering beli pop ice. Hampir tiap sekolah aku minum pop ice. Gitu. Sebenarnya pop ice lumayan pricey sih. I think kayak seminggu kan Senin sampai Jumat masuk. Mungkin ada 2 kali pop ice atau 3. Aku selalu pesen 1 flavor, yaitu bubblegum. Aku gak pernah nyobain rasa lain. Jadi kayak, kamu suka pop ice rasa apa? Ya bubblegum. Orang aku nyobainnya bubblegum doang. Gitu. Mie goreng atau mie rebus? Goreng sih. Goreng is the best. Tapi sekarang aku kan udah hidup sehat, jadi aku makannya bihun goreng sama soto bihun is the best juga. Makasih Kak Ade JKT48 show-nya. Kok sama, iya kan? Bubblegum enak banget. Ya kan makannya bihunku, minumnya pop ice. Mantap. Masih ada tahu pop ice-nya yang rasa-rasa baru. Karena aku ambil dari kantor. Oh my god, Kak gift seharga jajan Fritzi seminggu. Makasih ya udah menambahkan uang jajan aku. Terus lanjut. SMP kan udah ke large. Ya kan aku minum dan makannya itu doang. Terus pas SMK aku tuh jarang banget bawa makan. Kayak kalau bawa makan tuh lebih kayak makan jajanan pasar, mungkin bisa disebutnya. Nggak tahu sih, maksudnya kayak kue lapis gitu, tau gak sih yang disobek satu-satu gitu. Sumpah aku seneng banget. Makasih Kak Aldi. Terus tahu gak sih kue yang teksturnya tuh kayak brownies, tapi atasnya tuh kayak ada gula yang bentuk-bentuk hewan atau bentuk apalah pokoknya adalah. Tahu kan?
Terus kadang juga dibawain apa ya namanya, risol goreng, kayak lumpia goreng, nggak tahu, tapi pokoknya risolnya tuh nggak yang pakai tepung roti. Bener nggak sih namanya tepung roti? Iya kan, bener kan, yang kriuk-kriuk itu tepung roti kan. Tapi nggak kayak gitu teksturnya kayak kulit lumpia, jadinya halus permukaannya gitu. Oh iya, tepung manir juga namanya. Ada admin niche. Iya pokoknya gitu. Terus pokoknya banyak deh. Aku juga pernah makan lapis, tapi aku nggak tahu sih lapis apa. Lapis legit kah, yang one piece yang tipis, atau lapis Semarang namanya? Surabaya ya, bukan Semarang ya. Surabaya, salah. Aku jarang banget makan naspat. Kalau makan naspat rasanya kayak makan nasi sama ayam. Aku nggak bisa bilang itu naspat. Gitu. Tuh miminnya lupa nyobain makanan Fritzy tadi. Tapi tenang aja, miminnya udah ngeliatin aku sama Naila makan, dan kayak miminnya happy banget. Enak banget, tahu. Soalnya aku buatnya cuma satu kan, jadi kayak mimin dan kakak krunya nggak bisa nyobain. Kalian harus mengerti perasaan mimin. Aku mewakili. Tuh, denger, gak perlu dicobain, dari looksnya aja udah enak. Plating aku bagus banget kan, Min? Kayak chef bintang 8 Michelin aku. Lanjut ya. SMK aku makan ayam creamy di sekolah. Sumpil itu the best, but kalian gak bisa nyobain itu di luar because itu cuma ada di sekolah aku. Aku bakalan kangen ayam creamy sih kalau udah lulus. Ayam creamy apaan sih? Jadi kayak ayam di roast gitu, tapi rebus gitu kali ya. Terus di atasnya dikasih kayak cheese yang di roasted, di melted, tapi nggak yang terlalu melted juga. Terus creamy itu sausnya. Nggak tahu sih rasanya gimana, pokoknya enak. Terus kalau misalnya ayam creamy-nya doang kayak cuman 10.000. Terus kalau misalnya sama nasi 15.000. Jadi kayak kalau aku punya 50.000, berarti aku bisa makan ayam creamy 3 kali. Atau kalau misalnya aku lagi gak pengen makan nasi, ya berarti aku bisa makan 5 kali. Jadi seminggu 50.000 itu cukup. Makasih Kak Dies. Terus kan aku juga kayak bawa buah kan kadang ke sekolah, atau bawa jajanan pasar. Jadi kayak cukup. Dan aku kan punya uang jajan sendiri ya, yang sudah aku sisihkan. Jadi kayak cukup kok. Pokoknya kalau kita ngerasa cukup, akan cukup. Asik quotes ini. Makasih Kak Raffi. Coba buat sendiri di rumah nggak bisa, karena nggak tahu itu rasanya kayak gimana. Gak ada my bini, gak ada. Kalau kamu mau keluar negeri lagi, kamu mau kemana? Keluar negeri aja belum, pakai lagi. Udah deh, ke Thailand kemarin ya, lupa.
ke Jepang sih. Ya nanti ada fans SR kesini. Aduh, udah kita nggak usah membicarakan Okinawa, walaupun aku masih menyimpan. Jangan nanti sedih, gak usah ituin Okinawa, yauch, menolak lupa kalian. Kapan beli Pokemon? Kalau udah beli ya, kalau udah punya. Gak punya aku. Tapi kalau misalnya aku disuruh pergi ke luar negeri, aku pengen ke Jepang atau Korea dulu sih. Terus nextnya pokoknya antara salah satu itu, Korea atau Jepang. Terus langsung ke China. Tapi maunya China pas musim dingin supaya ada es yang dibikin istana yang terbesar di dunia itulah jadi wisata. Terus baru yang ketiganya antara Korea dan Jepang, salah satu yang belum itu. Gitu. Jadi kayak pokoknya Korea atau Jepang itu kalau nggak satu ya 3 gitu. Jadi nomor 2 tuh harus ke China dulu. Gitu. Tapi sebenarnya aku punya wishlist lain juga sih. Cuman aku belum sepengen itu kesana karena kayak aku lebih mementingkan belanja dibanding pemandangan gitu. Tapi pemandangan juga jadi kayak harus apa ya istilahnya, harus rata gitu. Kayak pemandangannya bagus tapi ituannya nggak boleh kalah bagus gitu makanannya. Aku pengen pergi ke Finland. Aku pengen pergi ngeliat aurora juga. Aku lupa lagi di mana tapi pokoknya ada, dan lebih murah jauh juga. Karena kayak aurora tuh pokoknya dilihatnya tuh dari kayak bagian Eropa gitu ya kalau nggak salah. Jadi gak harus di negara itu gitu. Kayak orang kenalnya satu negara A ini, tapi sebenarnya ngeliat aurora nggak harus dari sini. Kayak bisa dari samping sininya gitu, di sekitarnya gitu. Nah itunya lebih murah di situnya. Cuman menurut aku wisata dan makanannya belum semenarik itu di mata aku. Jadi kayak akan aku pikirkan lagi gitu. Cuman kalau misalnya Jepang dan Korea dan China itu kayak I love their food. Aku juga suka banget pemandangan di sana. Aku juga suka banget cuaca di sana. Aku juga suka banget sama wisata di sana. Jadi kayak perfect. Oh iya, minusnya mereka nggak bisa bahasa Inggris. Kayaknya aku nanti kalau udah lulus dari sekolah sabar belum selesai ngomongnya woi. Kalau aku udah lulus dari sekolah agak dek. Hai. Bentar. Jadi kalau misalnya aku udah lulus dari sekolah, aku kan punya 1 bulan lebih atau hampir 2 bulan itu libur gitu kan sebelum masuk kuliah. Aku pengen pakai buat belajar bahasa lagi, especially bahasa Korea sih, karena aku udah sempat belajar bahasa Korea sampai di pertengahan jalan, sayang banget diberhentiin dan aku belum bisa dan lupa gitu. Aku jujur makin lama makin males belajar Inggris, cause menurut aku lebih gampang bahasa Korea. Kayak tau gak sih, aku
kurang suka baca kan, belajar bahasa hati. Aku udah ngerti sih kalau hati kalian. Aku kurang suka karena kurang suka baca. Jadi kayak I think Inggris bakalan lancar kalau misalnya kalian tuh sering baca. Sebenarnya Korea juga sering baca bikin kalian makin lancar, dan nonton drama juga lumayan ngebantu. Karena aku nonton Seoknokji yang di bioskop itu jujur setengah dari filmnya aku ngerti tanpa harus ditranslatein. Kayak apakah bahasa Korea film segampang itu? Tapi aku nggak bisa ngomong, tapi aku ngerti. Tapi kalau dibandingkan Inggris, menurut aku lebih ngerti bahasa Korea sempil. Nggak tahu. Jangan use English language at MNG, please. Kalau nggak aku akan diem. Gitu. Input gampang, outputnya susah. Ya aku kayaknya bisa crazy deh kalau misalnya kita ngomong pakai bahasa Inggris di MNG, karena you have 150 tickets ya. Kak kok kamu pakai bahasa Mandarin sih? Kamu mengikuti gigi itu ya. Makasih Kak Ade. Tiketnya jauh, kemungkinannya hangus. Why? Jepang itu. Demi apa sih itu Jepang? Oh iya ding, belakangnya aku nggak lihat. Soalnya depannya tuh kayak huruf men. Tapi Jepang mirip tahu penulisannya. Ya nggak sih? Bukan aku doang kan yang merasa gitu. Mandarinku remet soalnya. Oh iya kah? Mandarin aku sih ya minimal 90-an lah ya. Jujur aku deg-degan, tapi aku yakin. Enggak. Jujur aku nggak yakin, tapi aku nggak deg-degan. Kayak nih, aku perjelas, aku tuh nggak yakin aku bisa ranking 1 seangkatan. Tapi gak tau kenapa aku kurang deg-degan. Kayak ngerasa dapat ranking 1 gitu loh. Padahal belum tentu dapat ranking 1. Cuman kayak aku ngerasa aku udah mencoba melakukan yang terbaik di semester ini. Jadi aku berharap sebelum aku lulus aku punya momen indah, yaitu ranking 1 seangkatan. Karena dari TK sampai sekarang aku belum pernah dapetin ranking seangkatan. Enggak sih, pernah sih. Waktu SMP aku ranking 8 satu angkatan. Dari 153 siswa kayaknya. Cuman aku pengennya ranking 1. Aku gak mau tanggung-tanggung, sorry. Karena kalau misalnya aku gak ranking 1 seangkatan, nanti gak 8 kurang 1 sama dengan Lucky 7 dong. 7 yang ku suka. Aku percaya 7 adalah angka keberuntungan aku, dan aku percaya angka 4 juga keberuntungan aku. Walaupun menurut orang angka 4 mau di China, mau di seluruh negara, hampir di seluruh negara, pasti 4 itu kan serem. Ya kan, kayak 4 ini angka yang dinilai di mata orang tuh ya gitulah, gak perlu diceritain gitu. Jadi aku berharapnya 1 sih. Aku gak suka 2, karena 2 itu lebih nyesek daripada 3. Menurut aku di posisi 2 itu rasanya kayak digantung. Tapi kalau misalnya di posisi 3 rasanya tuh kayak oke, aku bisa naik lagi kok. Tapi kalau di posisi 2 susah.
aku sering 2 lagi. Oh iya kak, aku ngerti perasaan kamu sih, karena aku pernah turun ke ranking 2 waktu SMP kan, yang aku cerita ke kalian, pasti kalian tahu kan. Enggak deng, SMK juga pernah lagi turun ke ranking 2. Kayaknya aku merasakan semuanya terus deh. Ya aku sedih sih, karena nilai aku tuh sama, atau bahkan kadang nilai aku tuh meningkat, tapi ternyata temen aku 2 kali lipat gitu. Makanya aku jadi ranking 2. Jadi melakukan yang terbaik bukan berarti mendapatkan hasil yang terbaik. Asik. Ada asiknya, jadi gak jadi sedih. Aku 21 sih. Apanya nih 21? Bijak banget hari ini. Jujur kalau udah cerita kayak gini, bijaknya sampai akhir. Oh ya, btw aku punya kabar bahagia. Buat aku sih sebenarnya. Jadi kabar bahagianya adalah teman sama kamu. Kamu ultah ya. Duh, aku ingat kamu deket aku kan. Beda seminggu gak sih? Nah, tuh kan bener. Aduh, sampai mana ya tadi? Tuh kan. Tebak, malah disuruh tebak. Aduh, aku jadi bingung sendiri. Oh ya, kabar bahagia aku adalah aku kemarin udah diumumin lulus guys, di website gitu. Jadi kayak website Kemendikbud kah? Pokoknya website pemerintah gitu. Udah diumumin. Oke, lagi main game kan sama my bestie. Terus habis itu aku setting alarm kan, jam 10 kalau nggak salah diumumin. Terus aku lagi main, terus kayak tiap kali aku mati aku lihat dulu lulus gitu. Lulus, tapi baru lulus ya doang gitu, literally cuman ada tulisan lulus dari sekolah ini, penyelenggaranya ini gitu. Tapi belum dikasih tahu nilai-nilainya dan nilai ujian akhir. Masa ranking atas gak lulus? Jujur walaupun aku udah tahu aku lulus, asik. Tapi aku tetap deg-degan dan aku tetap ngeceknya susah, harus pakai nomor apa sih, NISN gitu. Tapi pas lihat lulus kayak teman aku bilang kan, teman aku nanya, tiba-tiba teman aku mau keluar beli makan atau nggak tahu mau jajan gitu. Terus kita kan lagi duduk di ruang tamu sekolah. Apa sih nama ruang tamu sekolah tuh? Lobby. Lagi duduk di lobby. Terus habisnya ditanyain, gimana lulus gak? Terus aku bilang, emang perlu ditanya lulus atau enggak? Enggak, aku gak merasa keren kok. Cuman kayak, kenapa harus nanya? Sorry. Tapi gak sesombong itu gak sih? Kayak bukannya emang udah pasti lulus ya? Wajar gak sih? Wajar kan? Wajar kan? Tergantung. Enggak sih, gak tergantung. Lagi duduk kok itu. Wajar. Kalau di prank gimana? Gak mungkin. Semua anak kelasku pun tahu kalau aku ini kesayangan guru. Karena
Tiap kali ada apa-apa aku ketua kelompoknya. Tiap kali ada materi apa dikirimnya ke aku. Aku sama bestie aku itu kayak gitu. Bestie aku juga sering dikirimin materi sama guru, terus disuruh ini namanya gitu, ini tolong ya kirimin ke grup ya, bilangin sama temen-temen kamu belajarnya dari sini gitu. Aku juga suka ngajarin temen-temen aku, kayak kadang gurunya bilang kayak tanya Fritzi gitu. Tapi selama di SMK aku nggak pernah jadi ketua kelas, tapi aku nggak suka sih jadi ketua kelas, karena kayak menurut aku ketua kelas itu nggak semua ketua kelas ya. Ketua kelas di sekolah aku nggak jelas, jadi kayak aku nggak mau jadi salah satu orang yang nggak jelas itu sih. Jadi mendingan aku jadi anak biasa yang diam-diam mematikan cabai rawit. Tapi kalian siapa yang pernah jadi ketua kelas? Aku juga pernah kok dulu waktu SMP, zaman COVID. Waktu kelas 8, waktu kelas 8. Dan aku ketua kelas yang cukup bagus. Aku yang absenin teman-teman aku yang kirimin materi, aku yang suruh join kalau misalnya ada meeting. Makasih Kak Aryo cendrawasinya, di kampus pernah soalnya dipaksa. Oh iya Kak, kamu kelas 8, aku kelas 5. Oh, udah siap belum bentar lagi jadi maba? Siap dong. Nggak siapnya kayak aku perginya naik apa ya? Dipaksa biar gak absen terus. Oh, kamu alasannya ya. Aku ketua kelas pas ketua OSIS 3 tahun. Keren banget. Tapi kalau misalnya kamu ketua OSIS, jujur aku percaya sih sama kamu, karena ketua OSIS tuh gak dipilih sembarangan, ada wawancaranya dulu, I know. Jadi aku bisa percaya sama kamu kalau kamu itu keren. Makasih Kak Biji-bijian alias KEM. Ternyata lumayan banyak dari kalian yang jadi ketua kelas juga ya. Tapi aku percaya sama kalian kok, karena kayak kalian tuh, walaupun aku gak bisa lihat muka kalian ya, tapi aku tahu kalian tuh kelihatan rajin. Makasih Kak Aryo. Dan kalian kalau ada tanggung jawab bisa dipercaya gitu. Cuman kalau di sekolah aku, ketua kelasnya tuh kayak NPC, dan aku gak suka gitu. Maci Kak Astroziki. Bener lagi, ya kan? Asik TikTok banget. Jadi mau nge-oshi ini mah asik. Nanti kamu keluar dari sini jadi pasukan ungu. Lebih aktif mana anggota sama ketuanya? Ketuanya sering telat. Anggotanya nggak rajin-rajin banget sih, jujur termasuk aku. Nggak sih. Kalau pelajaran aku individual, jadi aku aku nggak pernah pedulin orang lain kecuali my bestie. Tapi kalau misalnya kayak sekarang aku lagi persiapan pameran kan, jadi kalau ketuanya nggak kerja, aku nggak akan kerja. Aku mau dia ngatur aku nggak mau aku inisiatif gitu. Aku anaknya terbiasa individu guys, karena aku kan dulu sulap sendiri. Kalian nggak tahu gimana rasanya aku sulap selama 8 tahun sendirian. Aku di JKT baru 2 tahunan setengah kan. Aku udah sulap 10 tahun, karena aku dari umur 7 tahun setengah. Dan sekarang aku udah mau umur 18 alias 17 setengah.
Jadi aku udah 10 tahun sulap. Makanya 8 tahun sendirian tuh kayak udah terbiasa. Jujur aku gak pernah sedih sih aku 8 tahun sendirian, karena mentor-mentor aku itu pada seru-seru abis, dan mereka tuh ngajarinnya sangat-sangat niat gitu. Kadang aku ngerasa kayak aku terlalu banyak bercanda gak ya gitu. Aku senang sih karena orang-orang di sekitar aku selalu orang yang positif, baik, dan saling membantu satu sama lain, dan gak pelit ilmu. Kalaupun ada satu atau dua, aku gak akan ingat itu, karena lebih banyak yang baik. Asik. Kami positif kok, asik. Tumben bener. Aku selalu bener. Kan aku Fritzi. So deep bahasannya. Gak tahu kenapa bisa tiba-tiba sedip ini sih. Heh. Ini saya siapa ini? Gak tahu jujur. Ya aku cuma pengen cerita aja sih sama kalian. Aku jadi gak buka album karena kayak ketika aku sudah memulai pembicaraan asik, tiba-tiba jadi kelanjutan aja gitu. Yang penting connect aja topiknya. Deep talk with Fritzi. Biasanya deep talknya di showroom gak sih? Jarang gak sih aku deep talk di sini. Kamu Fritzi, aku El Salken di kenalan lagi tuh. Efek makan masakan sendiri. Berarti makanan aku sungguh positif, right? Biar akrab. Udah akrab kok. Gak enak. Heh. Salken kak, aku Astro. Egypt Tipsal VC ya. Aduh, jurus Tipsal. Kenalan kembali gak mau. Tapi mau nanya dong guys. Ayo kita lanjutkan deep talknya. VC skip kecuali tanggalnya pas kan katanya. Kita kenalan lagi nggak? Sini. Boleh nanya beneran nggak? Beneran, tapi beneran ya. Mau ketemu adik Bella Fahira, gitu kan kamu kemarin. Dia aura positif banget. Jadi cinta kenapa digoreng? Apa maksudnya? Kamu yang bilang sendiri tapi kok aneh. Tuh kan, kamu ketahuan kan? Hayo. Kamu ngapain sama Jimin ya, Zi? Iya sih. Tapi semuanya juga. Maaf kalau aku aneh. Ya kamu gak pernah gak aneh. Carissa Oshin kamu ajak footbar. Aku tahu Carissa Oshin aku. Maaf aku kamu dietnya yang sehat ya, jangan memaksakan diri. Kamu berarti gak ikut SNBP ya Zih? Iya, aku gak ikut. Soalnya udah keterima, ngapain ikut lagi? Karena harus datang langsung kan, kalau misalnya lulus. Kalau misalnya keterima. Dan harus masuk, gak boleh coba-coba. Itu kayak buat yang yakin gitu. Iya harus diambil. Nggak mau aku.
yang hukum jadi mau nggak mau sih kata papi aku, kayak kan dia yang menggoyahkan aku ya, kayak dia bilang nggak mau masuk marketing aja. Kan aku jadi mikir, karena kan tadi plating aku bagus kan, kalian jadi semakin yakin kan kalau aku masuk tata boga kan. Kalian percaya Naila belajar tata boga, kalian nggak lebih percaya aku yang belajar tata boga? Tapi karena aku udah pilih hukum dari awal dan aku nggak tahu ada marketing, jadi kayaknya aku bakalan 99% tetap hukum deh. Kalau misalnya emang iya kayak papi aku nggak suka aku dihukum, mungkin aku terlalu berat. Karena jujur papi aku ngomong ke aku gitu, kamu yakin mau masuk hukum, kamu kan JKT, nanti keberatan gak gitu. Karena hukum tuh harus bacanya sampai ratusan halaman loh. Jadi kayak dia takut aku kecapean dan aku jadi ngedrop gitu. Tapi ya kalau misalnya emang takdir asik, kalau misalnya takdir berkata aku emang harus hukum, ya kenapa enggak gitu. Ayahku juga menyarankan marketing karena sambil kerja. Oh iya, coba menurut ayah kamu aku mendingan masuk marketing atau hukum? Biar aku tanya si takdir, kamu punya temen namanya takdir? Kemauan aku suka dua-duanya. Kayak sebelum aku mengenal hukum, aku tahu tata boga duluan. Nama nanya ayahku kocak. Iya, siapa tahu ayah kamu punya rekomendasi buat aku. Kami tetap support pilihan kamu, asik. Iya, sebelumnya aku taunya tata boga doang kan. Terus kayak aku bener-bener secinta itu sama tata boga. Karena cita-cita aku punya cita-cita baru nih, serius. Kayak aku sempat kepikiran beberapa kali atau bahkan puluhan kali, aku pengen buka restoran atau cafe yang lucu untuk memenuhi semua yang ada di otak aku, kayak mengeluarkan semua kreativitas yang ada di otak aku ini loh gitu. Tapi ternyata papi aku bilang kayak, ngapain kamu kuliah tata boga, mendingan kalau tata boga itu masak-masak gitu, mendingan les aja gitu. Tapi dia waktu itu nggak bilang kalau misalnya kayak mendingan kamu belajar marketingnya supaya kamu tahu cara ngejualnya gimana gini. Jadilah kafe atau restoran gitu. Dia tapi nggak ngomong itu waktu itu. Dan mami aku tiba-tiba menyarankan untuk hukum. Dan aku tipenya kan anak penurut nih. Anak penurut, bukan strict parent. Aku kan nurut nih. Jadi kayak menarik juga. Terus aku udah nyari juga kayak pembelajaran semester 1 sampai semester 8 apa aja. Dan ya susah-susah gampang sih, banyakan susahnya. Kalau ilkom emang dari awal aku nggak mau ilkom. Aku mikir nanti aku kerja apa ya kalau aku masuk ilkom gitu sih. Kalau Ilham Winda, Bang Winda, bisnis nggak tertarik ya? Tertarik, jujur. Makanya sebenarnya aku tuh belum mempercaya diri aku sendiri kalau aku bisa berbisnis dengan baik. Tapi kalau aku disuruh belajar bisnis, aku suka. Kamu udah jago komunikasi. Kok kamu tumben sih? Kayak gak biasanya ngeliat kalian di sini komen yang positif. Maksudnya kalian tuh sering ngejailin aku, tapi kenapa kalian tiba-tiba baik gitu di komen? Kan aku jadi curiga.
Makasih ya Kak Ade JKT48 show-nya. Team love. Enggak lah, aku kan kuat. Aku nggak grade dong. Aku GERD. Akulah pembaik. Asik. Ayo live-nya barengan sama kalau hukum mau jadi notaris atau apa. Bener lagi, hukum mau jadi notaris. Kamunya lagi bener soalnya. Thanks. Trust issue. Trust issue. Kali ini lagi deep, jadi kayak kalian ikutan serius ya. Makasih ya. Aku catat sampai 700 loh. Aku aja udah mau 1000 show. Salah ya kamu. Ayo, kamu ikutin siapa kok baru mau nyampe 700. Kan aku 2000 show di sini. Kamu grade, aku udah Hanji. Yang bener kamu. Yang bener. Nanti kamu kalau misalnya kamu udahan, kamu tetap ngikutin aku gak? Oh iya, kalau kalian kok deep banget sih, nanti aja lah bahasnya. Tapi enggak sih, tapi aku jujur aku pengen nanya kalian sih, kayak kan aku sebelumnya kan pesulap. Kalian tuh mau gak sih ngikutin aku sulap? Kayak aku tuh bingung jujur. Karena menurut aku dari idol ke sulap tuh bukan hal yang mudah ya. Yang itu aja aku ikutin terus, asik. Aku akan tetap dulu, asik. Ih, kok kalian so sweet banget sih hari ini, aku nangis nih. Hope banget ngikutin aku. Aku akan, itu band banget yang nangis. Kok kamu seneng gitu sih? Sumpah jahil banget. Kok kalian sekarang jahil sih? Kenapa kalian ikut-ikutan jahil sih ke aku? Padahal kayak biasanya kalian introvert dan malu-malu koceng. Kalau ngeliatin orang nangis suka ketawa parah banget. Deepnya bikin haru. Malu-malu lollipop. Lagi mode on aktif, telah menyalakan ya pokoknya doain aja aku lama ya di sini. 2000 show. Gen 3 aja belum 1000 show. Aku 2000 show sampai tua ya guys. Tapi aku gak mau ngilangin sulap aku pokoknya. Pokoknya aku mau sulap. Aku seneng banget tau guys waktu Infinix bukan Infinix nih, sorry Axio collab sama aku tapi ada sulapnya. Walaupun kayak ada yang sulap beneran, ada yang trik-trikan, tapi aku seneng banget. 2008 aja sesuai umur. Oke. Mau sulap di bilik, emang kamu bisa sulap? Kebayang nonton di bawa cucu. Iya lagi, masa udah bawa cucu aja sih. Sedangkan aku masih idol. I'm so lonely. Gak ding, ada kalian kan. 2008 atau 2007 sih dirimu. Kok jadi ini sih, jadi bingung kamu. Awet muda, widis. Broken Angel. Kamu nonton dari awal atau enggak kan, Delay? Lupa hehe.
kan Oshinya. Nanti aja kamu ngikutin aku terus, masa nggak tahu sih? Kak, coba kamu ganti nama jadi Kak cepat, jangan delay. Iya, kenapa delay? Kita harus berubah, hidup harus maju. Sumpah, aku lagi ngapain sih? Lagi petisi. Hai. Kalau 2007 seumuran dong. Bohong. Bohong nggak? Bohong. Aku 2008 tapi ngobrol yuk. Kirain Ji. Parah, nggak percaya. Jujur nggak percaya. Tapi kalian percaya nggak sih aku 2008? Ayo. Siapa tahu aku nipu pas di formulir. Makasih Kak Dies. Makasih, love. Coba kalian tebak dari cara pembawaan aku, dari muka aku, dari tingkah laku aku. Aku kira-kira lahirnya kapan? Serius ya, nggak mau yang bohong-bohong. Aku nggak mau bohong-bohong. Seumuran Trisha, 2008 sih, 2010, 2001, seumuran kita. Kalau tingkah 2023. Oke, thanks, berarti aku masih bocah. Kan lagi ngobrol kamunya. Iya, aku lagi cerita, nggak lagi ngobrol. 2012, 1992, 1975 About You, itu mah lagu. 1945, thanks ya. Oke, jadi berdasarkan nggak bisa, kalian tuh terlalu ngaco karena kalian tuh nilainya nggak dari keseluruhan. Kayak kalian nilainya dari muka atau nggak dari sifat aku. Ada juga yang nilai dari tingkah laku aku. Jadi kayak tuh kan bocah banget. Coba dari sifat dan pembawaan aku dulu. Menurut kalian aku lahirnya tahun berapa? Nah, dari sifat dan cara pembawaan dulu. Penasaran aja sih, kayak ya gitu deh. 2006, 2002, 2000, 1998, wow, 1999, tetap 2008 sih, 2000, 2006, 2006. Oke, got it. Jadi kayak menurut kalian tuh aku udah mau mulai memasuki 20 tahun kan? Ya jujur, menurut aku gitu juga sih. Kayak I think kalian pasti banyak yang umurnya 20-an gak sih? Should be. Coba absen umur. Udah, kalau dari muka aku udah tau lah ya, dari tingkah laku emang aku bocil. Ya 20-30 niche. 20-30. Iya, kan kalian banyak yang umurnya kayak 20-30 yang alias tuh umur matang. Masak air hingga matang. Ya, pokoknya seumuran segitu kan. Menurut aku kayak aku bisa diajak ngobrol sama orang yang umurnya segitu. Karena aku cukup satu pemikiran. Asik. Tapi kalau sama bocil aku juga cocok karena aku kan L.
gitu. Jadi kayak aku cocok-cocok aja sih sama semuanya. Cuman aku kocak, beda. Cuman ya gitu deh. Hai Kak Oing, kamu semakin dewasa dan masih belajar psikologi mandiri. Asik, berat sekali. Aku 19 sih, 19. Wis, hampir seumuran aku dong ya. Gitu sih pokoknya. Makanya kadang kayak, nggak kadang sih, seringnya waktu sebelum JKT aku nggak merasa sendirian. Karena apa? Karena walaupun mentor aku umurnya 20-30 tahun ke atas, bahkan ada yang sampai 40, tapi masih awet muda, masih sehat walafiat ya. Ya gitu. Jadi ngobrolnya masih nyambung. Nah, kalau sekarang di JKT semua umur aku ajak ngobrol. Jadi kayak udah terbiasa gitu, karena udah sering sama mentor-mentor aku. Walafiat, ya itulah. Tiba-tiba tadi lupa gitu loh. Makasih Kak Aldi Cendrawasinya, makasih Fridzinya. Bang Jabib, ngomong sama Kak Jabib itu aku yang lebih dewasa. Enggak deng, secara dia lebih dewasa. Tapi sumpah Kak Jabib sering banget bercandain aku, dia sering gangguin aku. Makasih Kak Astro. Dia tadi mau ambil HP aku lagi. Dia mau buat foto-foto, mau buat video-video. Lama-lama aku kirimin ke PM. Nanti disebarluaskan loh. Osil kan orangnya. Iya. HP-nya soalnya paling bagus. Iya dong, jelas. Infinix. CPM. Guys, PM aku nomor 1. Nomor 1. Top 1. Phoenix gerak. Emang gak bisa gerak? Tuh, bisa. Makasih Kak El, jet pribadinya. Wap. Mana lihat? Gimana lihatnya? Lihat di IG aku udah kasih lihat HP Infinix aku loh. Oh, Kak Jabibnya yang dikirim. Gak mau nanti kalian osiin Kak Jabib lagi. Nanti pada oleng. Aku gak mau menambah musuh buat diri aku sendiri. Kok musuh gak mau nambah saingan? Aku osinya KL. Kamu di osiin Kadilei. Aku udah ada KBC Cijabib. Aku udah punya juga. Coba mana? Gak mau. Aku cuma pernah lihat doang sih, aku nggak punya. Ini kok ada yang cerita di sini sih? Nggak apa-apa, ini wadah untuk bercerita. Asik. Bang Jabib sekarang jutek sama aku. Iya, ketambah realita. Aku nggak ngerti lagi, sama aku juga. Kok gitu sih? Kok banyak korban sih?
50.000 per minggu jajan dia. Diem nggak? Kenapa masih dibahas sih? Shh. Nanti aku sedih lagi. Aduh, lipstick aku kena. Tapi enggak nemplok, alias bagus. Banyak juga, mana banyak sih? Oh ya guys, untuk membantu aku keluar dari 50.000 uang jajan seminggu, gimana kalau misalnya kalian bantuin aku dengan cara support beli merchandise-nya PG Pros. Karena kami top right-nya Fritzy dan Lily alias Freely itu lagi open PO. Jadi kalian bisa dapetin keychain eksklusif kita. Terus ada bajunya juga gitu loh guys. Pokoknya ada yang bandelnya sekalian sama tasnya gitu. Jadi kalau kalian misalnya kayak lagi butuh tas banget nih, kalian bisa sekalian beli sama baju-bajunya kami top right. Mana keranjang kuning? Keranjang kuningnya nanti aku kasih ya guys ya, habis selesai live. Oce Min kerja, tolong kirimin aku QR code. Abis ini pasti langsung ribut. Tahu nggak sih lagu itu? Malu dikit. Ini loh yang lagu. Aduh, enggak lah, aku males ngulangnya. Lagu yang kayak sibuk banget gitu. Tahu nggak sih? Tahu kan yang aku maksud? Gak tahu apa ya, bahan edit. Gitu loh, yang kayak gak bisa aku contohin karena kayak weirdo. Oh tuh, ngerti kan? Mungkin muncul di generasi mulok. Katanya kamu 2007, berarti kan harusnya generasi kita. Mau banget diajak. Oh ya deng, tahu aku. Guys, please kalau misalnya kalian tahu itu lagu apa, tolong kasih tahu ke aku please. Aku kayak, aduh itu lagu apa sih? Kayak gini loh. Aduh, ada di bayangan aku. Malu yang nanti jadi slow bukan. Aduh, nggak tahu lagi jadi slow apa enggak. Pokoknya dia agak ngebeat gitu. Aduh, gue jadi penasaran banget lagi. Udahlah. Yang kalau video tuh kayak orang lagi dikejar deadline. Iya itu maksud aku. Nah, Mimin pakai sounds itu. Kirimin ke aku QR-nya dulu. Duh, yang mana ya? Ya gitu. Yang kayak gerasak-gerusuk kan? Iya, yang kayak gerasak-gerusuk. Bener. Makasih Kak Adi cendrawasinya. Aku nggak bisa contohin kayak gitu. Pokoknya dia tiap kali beberapa beat abis itu kayak gitu. I think I know, cuman namanya nggak tahu. Ya kan. Ngerti kan maksud aku? Kebayang aku. Iya kan? Tuh. Susah ya mengerti wanita. Hey.
Ini ya yang tadi minta disuapin Naila ya. Makasih Kak Indra kupu-kupunya. Oke. Hai Fritzi. Hih? Kok ada streamer? Hih? Hai Kak. Iya, itu kakak X Gen 2. Halo Karona. Aduh jadi malu deh ditonton gini. Kenapa jadi kayak nggak mau tadi gini? Oke guys, ayo kita bahas yang lain yuk. Gimana kalau kita bahas tren sih? Malu dikit. Tadi kayaknya nggak gini tahu. Tadi kan gini. Tadi kan gini. Makasih ya Kak Aldi Rizky Fridzinya. Lagu yang tadi dulu gimana? Enggak. Emang lagu apa sih tadi? Emang aku ada nanyain lagu ya guys? Enggak gak sih? Iya, cita-cita aku tuh awalnya jadi guru kan. Terus abis itu ternyata aku kayak berubah pikiran gitu. Jadinya gak sempet mikirin jadi guru deh. Langsung pengennya kuliah hukum. Kayak kalau kuliah hukum keren banget gak sih? Ya kan? Seru banget pastinya. Seseru bersepeda berdua, bener banget. Kangen banget gak sih sama pajama? Pasti kakak-kakak yang udah jadi ex-member juga pasti pada kangen kan sama pajama. Karena kayak pajama tuh setlist kita yang setiap generasi bawain. Ih, sumpah. Kangen banget sih, jujur. Ya kan? Oh ya Kak, aku sekarang mau bacain top gifter karena kayak aku udah nge-live 1,5 jam gitu loh Kak. Jadi kayak it's okay banget. Enggak bercanda. Aku malu doang kok. Fritzi suka disuruh main sulap gak sama teman-teman? Iya, aku beberapa kali disuruh main sulap sama teman-teman. Karena kayak mereka penasaran gitu kan, terutama waktu awal-awal masuk ke JKT sih. Kayak teman-teman Gen 12 segenerasi aku tuh kayak ayo dong sulap, penasaran nih, pengen lihat secara di depan mata langsung gitu. Terus ya udah deh, kan ada aplikasinya gitu kan Kak, kayak sulap tuh banyak banget aplikatornya gitu, kayak bisa aja diaplikasikan dalam bentuk barang kayak koin, terus habis itu kartu, bisa tisu juga, hal-hal sederhana kayak gitu bisa disulapin gitu loh semuanya sebenarnya. Cuman ya tergantung keahlian masing-masing sih. Nah terus aku punya satu aplikasi online gitu buat main sulap, jadi aku kadang suka nunjukin deh, terus kayak karena mereka nggak percayaan jadi aku kayak disuruh ulang beberapa kali gitu. Terus kayak mereka mau cari tahu sendiri tapi akhirnya tetap gak tahu sih gitu. Karena suka gak main liatin orang main sulap. Aku juga pernah main sulap di meet and greet tahu Kak, di handshake event kalau kakak nyebutnya gitu. Udah beda banget ya eranya. Tapi balik lagi kita ke tim-timan. Aku tim love. Makasih Kak Aldi Rizky Fridzinya.
Banyak kalau nongkrong suka membicarakan Fritzi. KL kangen maksimal, asik. Aku dulu suka nonton The Master, tahu gak kamu? Tahu lagi kak. Kakak tahu gak sih? Fun fact, sebelum mami aku ngelahirin aku tuh kayak mami aku tuh mengandung aku waktu zaman-zamannya The Master. Jadi kayak dia tuh suka nontonin The Master, dan kayaknya waktu itu tuh udah ada aku gitu di dalam kandungan. Jadi kayaknya aku jadi pesulap alasannya itu deh. Gitu deh. Kamu tahu Jo Sandi nggak? Tahu. Kenal. Masuk teorinya. Tapi aku pernah tahu mikir kayak gitu. Jadi kayak apa iya ya aku nonton ya dalam kandungan mami aku. Yes gitu kak. Kakak hobinya apa? Andaikan ini bisa collab, asik. Kita collab bareng streamer. Kalian hayin siapa itu? Oh, hai. Kapan konten sulap lagi? Aku masih ada konten sulap tahu. Tapi yang bohong-bohongan sih. Masih kayak lucu-lucuan. Nyanyi, wide. Iya nggak bisa collab kan kak. Next. Tunggu ada fitur baru. Apa iya? Tahu kasih Siska? Tahu dong. Widis, ini kakak fans sepunya pada turun ini. Mereka langsung menceritakan kakak ke aku nih pasti abis ini. Wow, nyanyi keren banget. Ajarin aku nyanyi supaya jadi lebih bagus lagi. When yes. Ini berarti juga hobinya selain sulap nyanyi. Iya, bener. Makasih ya Kak El Fridzinya. Maci Kak Budi Sehan. Ngarang bet. Tahu tuh. Kamu tahu idola cilik gak? Tahu sih. Tahu. Hobi aku ngejokes. Itu hobi aku Kak. Jokes lagi dong, jokes. Nggak mau ah. Malu tau guys. Harus anggun. Ya udah semangat ya, aku off dulu. Siap Kak, makasih ya Kak Rona. Love. Nanti kita semoga bisa ketemu. Makasih udah mampir. Udah ya guys, udah nggak ada kan guys.
gitu dong. Kalian jangan gitu di depan kakak ex member. Heh. Masa ditanyain mulu lagu favorit yang tadi? Shh. Itu bukan lagu favorit aku. Hai lagi Karon. Bohong, sumpah takut banget. Enggak, sebenarnya tadi pas lihat streamer, abis itu namanya Karona. Bukannya Karona ex member ya? Kayak gitu dalam hati aku. Tapi kayak aku takut, kayak misalnya kalau misalnya itu streamer dari luar gimana ya, aku takut salah nyebut gitu. Makanya aku panik dikit. Terus habis itu kalian bilang, oh benar ini kayak gitu. Ya udah, oke. Gitu deh. Mau tau Karizuki gak? Itu salah satu panutan aku dulu. Sebelum sekarang aku lebih ke David. Pasti tahu kan? Welcome back. Yang bener kamu. Bohong ya. Kok halo? Lah Kak. Enggak ada bohong Hai Fritzi, hai. Gak percaya banget, sumpil. Iya aku pendiam banget tau. Percaya. Mana hashtag percaya? Kok di sih? Sayang, love. Udah Kenapa matanya sipit sebelah? Udah ngantuk. Tuh ada notifnya. Bohong. Kita bacain top gifter yuk. Yang ke-10 ada Kak Rijik Sihab, makasih Kak Ijik. Yang ke-9 ada Kak Indra, makasih banyak Kak Indra. Yang ke-8 ada Kak Gasan Yet, makasih banyak Kak Gasan Yet. Kamu udah lama gak VC aku gak sih Kak? Kok hai lagi apa lagi Kak El? Karen tolong teman kamu Karen. Kamu kasih tahu aku dong dia ceritain apa aja kalau ketemu. Aku lihat kalian mau nongki bareng ya. Yang udah lama gitu. Makasih ya Kak Gasan Yet. Yang ke-7 ada Kak EM alias Kak Biji-bijian. Gak usah sih. Kamu sampai capek, sini kamu cerita ke aku. Habis itu yang ke-6 ada Kak Astro Ziki. Makasih banyak Kak Astro. Tuh kan dia malam pun masih ada sebel tiap kali live. Lop. Nomor 1 sorternya aku ya. Kamu lagi barengan di call.
Itu suara apaan? Itu bakso langganan aku. Aku kan suka banget sama itu, sama bakso. Makasih ya Kak Asro. Love. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Lagi. Pokoknya kamu nanti VC aku, oke? MNG, 2 shot semuanya. Love. Yang kelima ada Kak Ade. Makasih banyak Kak Ade. Makasih ya tadi udah support Nailanya, my bestie. Yang keempat ada Kak Dies. Makasih banyak Kak Dies. Sarangi yo kumawa yo. Aduh, nanti aku dibilang hobinya nyanyi. Iya sih bener. Maci. Is it D atau gini? Gini atau gini guys? Coba kalian tulis di kolom komentar. Wah, ini Mimi Fritzi. Apa? Yang pertama gimana? Gini? Enggak gini yang pertama. Ini benul gak? Ini benul gak? Salah, oke. Ini berarti. Oke, makasih Kak Dies. Asik. Yang ketiga Kak Aryo. Ada Normis. Baru juga join, baru join 4 dan 7. Tuh kamu ngaco katanya. Kawaii oi, arigato. Friji kok cepet amat? Enggak tahu, gak cepet tahu. Ini udah mau 2 jam. Hai Kak Alicia, kamu kenapa hai mulu? Ayo kamu mulai percakapan yuk. Kamu bot ya? Ayo mulai percakapan. Coba, aku gak mau lihat komennya ada tulisan hai. Kak Frizi tipsa untuk 2F, oke. Sayang, dari tadi komennya 2 itu doang. Keyboardnya cuma ada itu. Iya kah? Yang lain gak bisa dipencet ya? Hola, hai, baru mulai. Iya baru mulai KL tuh katanya. Kasih salam kepada Mei Melana ya, dari Samarinda. Oye. Aku suka Samarinda. Kasih salam ke Mei KLin juga dari Samarinda. Oke. Tipsal Meme Trisha. Kalau aku dari sama kamu. Ayo guys, ini VC tanggal 15. Don't forget, yes. Tadi aku bacain podiumnya pas 22.15. Artinya apa? Artinya emang kalian udah ditakdirkan untuk berdua dengan Fritzi 15 Mei di VC. Gitu.
Haziab, berapa sesi Ji? Main cap cip cup aja. Coba pilih yang ini atau yang ini. Yang ini. Yang ini. Gimana sih ini? Yah, meledak. 1 tambah 1 berapa? 2. 2 tambah Fritzy 3. Berarti 3 sesi. Fix. Oke, see you nanti ya guys. Yang kedua ada Kak Aldi Rizky. Makasih banyak Kak Aldi Rizky. Love. Gak mau ada pesannya. Tolong nitip salam sama Fritzy ya. Oke. Ya jadi stiker. Ya. Lupa lagi. Kok komennya 77 gitu sih? Bukannya tadi udah nomor 1? Loh, tadi kan udah nomor 1. Nomor 1-nya tadi udah. Nomor 2-nya siapa? Nomor 2-nya Bihunku. Ya udah deh. Mari kita mengedit pesan karena katanya mau pesan. Asik. Udah nih. Aduh, terbatas guys kata-katanya. Nah, udah. Don. Udah dikirimin tuh. Guys, sekarang template kalimatnya udah gak ada tahu, karena semuanya udah aku ganti buat kalian. Jadi pasti gak ada yang sama. Jahat banget. Jahat guys aku. Astaga. 7 semuanya 7 aja. Dah. Makasih ya Kak L. Dah. Bye-bye. Kalau aku dapat surat, mau ngomong apa? Coba aja dulu. Udah bye. Aku share. Ya boleh. Biar semua orang tahu kalau kita musuhan.
Bye bye Bubuk, bye bye Z, bye bye. Oh. Udah, see you 100 show ya. Sayang. B. Bye B. Udah bye bye. Jujur janggal, gak biasa banget ada sayang-sayang bibinya gitu. Mulut aku gak bisa ngomong itu, kayak ke stop, gak bisa. Dadah. Ditunggu ya merchandise Fritzy Force buat menambah uang jajan 50.000 aku yang seminggu itu. Dadah, annyeong. Oh ya, nanti aku foto Karage sendiri ya kalau sempat. Loh, baru masuk. Bye bye Kak. Aku masih banyak draft TikTok guys, ditunggu ya. Tapi uploadnya akan 2 hari sekali gitu sih. Bye bye. See you di Itadaki. Love.